karena aku kondisi bener-bener lapar, aku bingung aku minta uang ke siapa, aku minta makan ke siapa, aku harus gimana. Akhirnya pada saat itu aku makan kertas. Hal bullying apa yang paling menyedihkan yang pernah kamu alamin waktu itu? Seingat aku ya, dulu aku pernah ditampar. Ditampar? Iya, pernah. Terus diinjek. Diinjak dan ditampar. Itu buat kalian yang suka sama channel kita, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hai, balik lagi sama kita berdua. Kali ini kita udah bukan Gadis dan Ivan, tapi kita adalah keluarga GI. Kali ini kita berdua akan sharing tentang pengalaman kita berdua yang paling menyedihkan yang pernah kita alami selama kita hidup. Kita mulai dari siapa dulu nih? Gadis dulu. Oke, aku dulu ya. Jadi pengalaman paling menyedihkan yang pernah aku alami sepanjang hidup aku adalah sedih. Kalau ingat tuh benar-benar sedih banget. Jadi dulu gue tuh belum kondisi kayak saat ini ya, yang keuangannya itu ada. Zamannya masih susah ya waktu aku masih kecil itu. Tapi berhubung waktu itu karena kita keluarga sedang ada masalah. Masalahnya yaitu orang tuaku kena kasus penipuan gitu. Jadi itu menghabiskan benar-benar bermiliaran uang gitu, ditipu sama orang. Akhirnya kondisi kita benar-benar down banget. Terus pada saat itu akhirnya kita mulai semua dari nol. Jadi anak-anaknya orang tua aku itu benar-benar ya prihatin, yang tadinya kita nggak pernah prihatin, jadi tiba-tiba disuruh prihatin dengan kondisi yang sangat kasihan ya kalau aku bilang. Karena dulu waktu aku SD itu aku tuh jualan. Jualannya itu benar-benar kayak gorengan, donat, terus jualan nasi uduk, jualan bakso goreng. Pokoknya sedih banget ya waktu itu dulu, karena dulu tuh aku sempat pindah ke satu kota dan itu mengharuskan kita untuk memulai semuanya dari nol. Jadi kita sempat ngalamin yang namanya makan orang 6 berkeluarga, berenam itu kita cuman makan pakai terong 2 biji doang, dan itu disambel pakai nasi. Itu bener-bener sedih banget. Dan selain itu, di kondisi itu otomatis kan aku berangkat sekolah itu nggak jajan dong, nggak sangu dong, karena kan nggak punya uang nih waktu itu. Akhirnya yang lainnya pada jajan gitu pada saat istirahat, nggak jajan sendiri karena aku kondisi bener-bener lapar. Aku bingung aku minta uang ke siapa, aku minta makan ke siapa, aku harus gimana. Akhirnya pada saat itu aku makan kertas. Gimana makan kertas? Iya beneran. Sekian laparnya. Lapar banget. Aku nggak sarapan, aku nggak makan, dan aku di kelas itu bener-bener sendirian, gak ada orang sama sekali. Yang lainnya pada jajan semua. Aku bener-bener lapar banget dan haus. Ya gitu. kenapa nggak mau pinjam dulu sama temen? Aku itu dulu waktu SD itu nggak mudeng ya pinjam duit itu tuh, aku belum paham sama yang namanya pinjam duit gini-gini, aku belum paham masalah itu. Yang jelas aku itu bener-bener lapar banget. Aku emang diajak sih sama temanku waktu itu, yuk di jajan gitu, tapi aku bilang enggak, nanti aja aku nyusulin gitu. Itu bener-bener aku lapar banget. Akhirnya aku sobek buku. Kamu tau gak sih buku tulis yang sampulnya warnanya coklat dulu kan, buku biasa tulis gitu. Terus aku sobek, terus aku makan. Demi Allah aku nggak bohong, itu bener-bener pengalaman menyedihkan. Dan pokoknya pengalaman paling menyedihkan yang pernah aku alami itu aku makan kertas dan aku telan biar aku nggak lapar. Aku berharap seperti itu. Dan pada saat itu teman aku ada yang ngehampirin aku nih waktu itu, namanya Fanny. Nah Fanny nih, buat Fanny yang nonton channel aku, nggak tahu kamu masih ingat atau enggak, yang jelas kamu itu benar-benar penyelamat aku waktu itu. Jadi pada saat aku habis makan kertas itu, Fanny datang ke aku terus tanya, "Dis, kamu kok nggak jajan gitu? Ayo jajan." Dia bilang, "Enggak, aku nggak bawa uang." Dan pada saat itu Fanny kasih aku 500 rupiah, yang pada saat itu jumlahnya cukup banyak dong. Kasih aku 500 rupiah dan aku disuruh jajan. Dia bilang, "Pakai aja uangnya, nggak usah dibalikin. Ayo jajan bareng." Itu Fanny. Aku sampai sekarang masih temenan gini sama dia, masih sering ketemu sama dia, dan aku makasih banget sama Fanny. Mungkin Fanny pun juga
aku nggak pernah ngomong langsung sih ke Fanny masalah ini, dan Fanny pun juga nggak tahu kalau kondisi pada saat itu aku habis makan kertas saking aku lapar banget gitu. Itu pengalaman yang paling menyedihkan sih yang pernah aku alamin. Apa sih pesan buat Fanny yang sudah menolong kamu tuh pada waktu kamu SD dikasih uang 500? Uang 500 sekarang tuh nggak ada harganya tahu. Zaman dulu tuh berharga banget. Apa yang kamu sampaikan sama Fanny? Yang aku sampaikan sama Fanny ya, Fanny itu dari dulu adalah sahabat aku yang baik, yang suka nolong, dan kita itu bener-bener klop banget, kemana-mana selalu bareng. Buat Fanny yang nonton video ini, makasih banyak buat bantuan kamu selama ini, bisa tetap jadi sahabat sampai detik ini, pernah nolongin aku pada waktu itu. Mungkin Fanny nggak tahu nih cerita yang sebenarnya itu gimana tapi mungkin baru sekarang nih aku bisa sampaikan ke kamu. Makasih banyak pokoknya. Semoga kamu sukses ya. Oke, sekarang kita dengerin pengalaman dari Ivan. Apa aja sih pengalaman menyedihkan, hal yang paling menyedihkan yang pernah dia alami seumur hidup? Apa? Itu waktu SD. Waktu SD, oke. Aku tuh sering banget dibully sama teman aku. Oke, jadi kamu tuh sering dibully waktu SD. Iya. Hal bullying apa yang paling menyedihkan yang pernah kamu alami waktu itu? Seingat aku ya, dulu aku pernah ditampar. Ditampar? Iya, pernah. Terus diinjek. Diinjak dan ditampar. Itu kelas berapa? Itu pokoknya waktu SD, kelasnya aku lupa. Pokoknya waktu SD itu udah beberapa tahun yang lalu. Baik. Jadi kamu dulu waktu SD, jadi Ivan pernah dibullying, ditampar, diinjak waktu SD ya. Dan kamu masih suka ketemu nggak sama orang itu sampai sekarang? Sampai sekarang nggak tahu dia sekarang gimana. Kayak gimana gitu ya? Nggak tahu. Oke. Nggak pernah reunian yang? Nggak pernah rewan SD, nggak pernah. Oke. Dan pada saat itu nih, ini mungkin kita bisa sharing juga buat kalian yang sedang mengalami hal seperti ini ya. Bullying kan nggak pada saat masih kecil aja kan, mungkin juga dewasa juga bisa kok dibullying. Yang lagi viral itu yang di ya lagi viral, kita nggak nyebutin ya, yang lagi viral juga ini sih. Terus pada saat itu kamu ngelawan atau tidak? Aku nggak ngelawan, aku di saat itu aku nggak berani ngelawan. Pokoknya aku ya pasrah aja deh, pasrah. Nggak ada yang nolongin kamu sama sekali? Nggak, aku nggak berani cerita sama siapa-siapa, nggak berani. Jadi tuh kamu nggak berani cerita ke siapa-siapa dan nggak ada yang nolongin kamu? Nggak ada. Oke, fine. Ditampar, diinjak, kalian bisa nggak sih ngebayangin seorang anak SD ditampar dan diinjak-injak sama temennya pada saat di sekolah? Ini benar-benar perhatian khusus banget buat para orang tua. Kalian harus mendengarkan dan harus mengajak komunikasi anak kalian pada saat pulang sekolah, apa saja yang dialami, apa saja yang dikerjakan di sekolah itu. Terus yang pada saat kamu dibully habis-habisan, orang tua kamu tahu nggak? Orang tua nggak ada yang tahu, keluarga nggak ada yang tahu. Cuma yang tahu itu temen ya satu kelas, tahu. Teman satu kelas. Iya, tahu. Kamu pulang sekolah gitu nggak nangis? Ya di dalam hati nangis. Cuma di dalam hati ya, aja. Aku juga kalau mau sekolah juga malas rasanya. Dulu kamu pernah nggak sih ditanyain sama orang tuamu di sekolah tuh ngalamin hal bullying atau kamu ngalamin apa aja gitu, diajak komunikasi, pernah nggak pada saat kamu SD itu? Ya paling ditanyain gimana belajarnya, gimana di sekolahnya, nanti pelajarannya apa aja, cuma gitu nggak. Kadang nih ya guys, dulu juga aku pernah juga mengalami hal bullying dan aku tidak berani bercerita ke orang tua sih. Sebenarnya itu benar-benar PR banget buat para orang tua, gimana caranya bisa membuat anak kita itu jadi terbuka buat mau cerita. Itu benar-benar PR banget caranya gitu. Jadi aku benar-benar tahu hal itu tuh benar prihatin banget sih yang dulu, karena di SD ku pun kerap terjadi bullying, tapi tidak yang sampai separah itu, nyampe ditampar, nyampe diinjek-injek. Itu kan udah masuknya kriminalitas kalau di zaman sekarang, dan itu bisa dipenjarakan gitu. Dan kamu sama sekali sampai sekarang nggak ketemu sama orang tuanya tuh, nggak ketemu sama si pelaku nggak ya? Nggak tahu kemana. Aku mau tanya, kalau semisal teman kamu yang ngebully kamu ini ngelihat YouTube channel kita nih, lihat video ini, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan? Ya apa sih? Ya aku sih sebenarnya nggak dendam sih. Paling ya cuma ajak ngomong aja. Ya kayak gitulah yang aku nggak berani ngomong deh. Dulu ya yang sudah ya sudah. Oh, berarti kamu sudah memaafkan. Oke. Jadi kesimpulannya Ivan ini sudah memaafkan kamu. Semoga doain yang terbaik aja. Ya mungkin waktu kecil kan banyak lah kenakalan anak-anak kan banyak. Tapi itu nakal banget sih kalau sampai dia tuh berani yang namanya nginjak, nampar, itu benar-benar kriminalitas sih maksudnya. Kalau aku sekarang jadi kamu sih bakal aku tuntut kayaknya.
Tapi nggak ada bukti sih. Nggak usah. Nggak usah ya. Itu kan namanya juga anak-anak, kenakalan anak-anak kan. Apa sih hikmah yang kamu bisa petik dari kejadian itu apa? Nah ini dengan kesabaran ya. Heeh. Waktu aku ujian nasional, ujian sekolah, tahu nggak aku dapat apa? Dapat apa? Dapat ranking 1. Wow. Nilai ujiannya tertinggi, nilai pelajarannya tertinggi. Jadi aku jadi peringkat 1 pas waktu aku lulus SD. Luar biasa. Itu dari buah kesabaran aku, nggak dendam, sabar. Nah, itu buah dari intinya kayak gitu. Jadi karena kamu sabar dibully itu, kamu akhirnya lebih giat lagi belajar dan kamu mendapatkan ranking. Iya. Luar biasa. Asik. Itu tadi adalah pengalaman yang paling menyedihkan yang pernah terjadi dan tidak akan terlupakan untuk saat ini di kehidupan aku dan di kehidupan Ivan. Dan semoga menginspirasi untuk kalian semua yang menonton. Dan kita kembali ingatin lagi buat yang suka sama channel kita, jangan lupa Subscribe like, comment, and